Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat luar biasa di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back di tempat dimana kita belajar bareng. Apa kabar hari ini? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga hatimu sedang damai, meski dunia mungkin belum selalu ramah ya. Kalau hari ini kamu sedang ngerasa capek, sedang mempertanyakan arah hidup, atau sekedar butuh didengar, kamu datang di tempat yang tepat. Iya, di sini tempatnya. Karena di sini kamu gak sendiri. Aku temenin kamu sampai akhir video ini. Seperti seorang sahabat lama yang akhirnya bisa ngobrol bareng, ngobrol panjang setelah sekian lama saling hilang kontak, saling hilang kabar. Nah, begitulah. Anggap aja aku ini sahabat kamu yang baru ketemu lagi. So anyway, pernah nggak kamu ngerasa capek banget? Bukan karena fisik kamu yang lelah, bukan. Tapi karena ada begitu banyak keinginan di kepala yang gak kunjung jadi kenyataan. Keinginan yang awalnya tampaknya begitu manis dan menggairahkan, ternyata malah bikin kamu gelisah setiap malam, insecure setiap melihat pencapaian orang lain. Dan yang lebih sedih lagi, kamu jadi gak bersyukur sama hidup kamu yang sekarang. Gak bersyukur apa yang sudah kamu punyai hari ini. Honestly, that's exactly what happened ke banyak orang di luar sana. Kepada kita semua, ya kepada saya, ya kepada kamu, kepada semua manusia. Keinginan yang katanya bikin hidup punya tujuan, ternyata malah bikin kita makin haus, makin menderita, makin kehilangan arah. And I want you to think wisely. Apakah semua keinginan itu benar-benar milik kamu? Atau hanya sebuah ilusi sosial yang dipaksa masuk ke kepala kita dari kecil? By the way, topik hari ini bukan cuma tentang keinginan biasa, tapi tentang betapa bahayanya ketika kita diperbudak oleh ambisi yang tidak pernah selesai. Terkadang sebagian dari kita itu nggak nyadar sedang berjalan menuju dangerous decision, karena dalam perjalanan ke final destination yang kita bayangkan, ternyata kita kehilangan diri kita sendiri. And guess what? Itu bukan hidup yang sehat, itu bukan healthy mindset. Dan ini bukan cuma soal sukses, bukan cuma soal gagal, kaya, miskin, tapi ya tentang siapa diri kita sebenarnya. Saat semua keinginan di luar sana perlahan kita lepasin satu persatu, ya, sometimes letting go itu bukan berarti kita itu lemah, bukan berarti kita itu menyerah, kalah, tapi justru itu tanda bahwa kamu udah cukup dewasa buat tahu yang gak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Gak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu perlukan. Maybe kamu belum sepenuhnya siap denger ini. But as long as kamu masih mau jujur sama diri kamu sendiri, konten ini bisa jadi titik baliknya kamu nanti. Kita bakal ngobrol panjang hari ini, ngulik pelan-pelan tentang kenapa sih keinginan itu kadang gak masuk akal banget, nonsens rasanya. Tentang bagaimana sih keinginan itu bisa berubah menjadi jebakan batin kita. Dan tentang cara merdeka dari tuntutan yang kita kira akan bikin kita bahagia, padahal tidak.
jauh dari kata bahagia. So honestly, aku nggak datang buat kasih kamu solusi yang instan, bim salah bim. Bukan, bukan itu. Nggak ada magic di sini. Tapi hopefully setelah kamu dengerin dengan telinga dan hati kamu di sini sampai selesai tanpa dipotong-potong, di skip without excuses, kamu bisa melihat hidup dengan cara yang baru. Kamu bisa melihat hidup dengan pola sudut pandang yang berbeda dari kacamata kamu sendiri. Karena somehow cara kita memandang keinginan bisa loh menentukan final decision kita dalam hidup ini. Dan keputusan yang sehat itu butuh kesadaran, bukan sekedar dorongan impulsif. So, welcome to this journey, sebuah perjalanan di dalam pikiran dan hati kita sendiri. So, stay with me sampai akhir video ya. Karena finally, mungkin inilah percakapan yang selama ini kamu tunggu. Mungkin bisa jadi inilah percakapan yang selama ini kamu butuhin, tapi nggak pernah atau belum sempet kamu denger di channel manapun. Let's dive deep together dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Stay away from distraksi. So, ambil posisi ternyamannya kamu. Karena ini bukan sekedar tontonan. Ini mungkin bisa jadi titik awal perubahan hidupnya kamu. Anyway, kita semua mungkin pernah di satu titik di mana kita itu begitu yakin, bahkan mungkin sampai 1000%, 1000% yakin kalau aku bisa dapetin itu, pasti aku akan bakal bahagia. Mungkin kamu pernah yakin seperti itu, kalau kamu dapetin sesuatu dan itulah kebahagiaan kamu akan dimulai. Mungkin itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi impian, bisa jadi ingin mendapatkan pasangan impiannya kamu, pasangan ideal, atau mungkin rumah estetik impiannya kamu, atau pengakuan dari orang-orang yang selama ini gak pernah benar-benar melihat kita. Tapi guess what? Setelah kita punya semuanya, setelah kita mendapatkan semuanya, tapi masih kenapa hati kita tetap kosong? Kenapa perasaan damai gak pernah benar-benar datang seperti yang kita impikan di awal? Because keinginan itu bukanlah solusi. Kadang justru itulah sumber luka. Aku pernah kenal seseorang, dia kerjanya keras banget, kerja gigih ya, bukan keras, kerja gigih, rajin banget. Pagi, siang, sore, malam dia itu ngejar gelar, dia ngejar title, dia mengejar promosi, ngejar pujian. Dia bilang, kalau aku udah sampai di titik ini, aku bakal tenang deh nanti. But guess what? Saat dia telah sampai, dia benar-benar ada di posisi itu, yang ada cuma apa? Cuma kecemasan baru. Dari apa? Ada target-target baru, ada tekanan-tekanan baru, ada rasa takut kehilangan semua yang telah dia capai tadi. Nah, keinginan itu bisa jadi kayak api loh. Ibaratnya kayak api, hangat saat kita butuh. Tapi kalau dibiarkan menyala tanpa adanya kendali, dia bisa membakar habis, hangus segalanya. And honestly, banyak dari kita, sebagian dari kita gak tahu kapan mesti berhenti. Karena kita dibesarkan di dunia yang ngajarin kalau kamu gak ingin lebih, kamu bakal ketinggalan. Padahal mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak pencapaian, tapi lebih dalam pemahaman. Aku pengen ini, aku harus begitu, aku harus punya itu, aku harus dapat ini, itu. Ya, tanpa sadar kita itu terjebak dalam mantra yang terus mengikat kita menjadi budak ambisi. Ya, serem ya.
menjadi budaknya ambisi. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, ya, yang kita lihat cuma dari potongan-potongan atau video-video pendek di sosmed. Nah, kita membandingkan hidup kita dengan standarnya orang lain. Final decision kita tentang siapa diri kita seringkali lahir dari perbandingan yang nonsense, dari perbandingan yang tidak masuk akal. We compare our behind the scenes with someone else highlights reels, even though kita tahu itu nggak adil sih, kita tetap melakukannya, masih aja tetap ngelakuin. Dan setiap kali kita merasa kurang, hati kita pun mulai menganggap diri kita ini telah gagal atau jauh tertinggal. But tunggu dulu. Coba kamu berhenti sebentar, kamu tarik nafas dalam, dan kamu tanya deh ke diri kamu sendiri, apa sih sebenarnya yang sedang aku kejar dan kenapa aku mengejar itu? Nah, coba kamu tanya. Sometimes yang kita pikir itu adalah keinginan, ternyata itu cuma sebuah pelarian dari luka lama yang belum sempat sembuh, pelarian dari rasa gak cukup yang ditanamkan sejak dari kita kecil, pelarian dari ketakutan, dari trauma, dari bayangan bahwa kita gak akan pernah berarti kecuali kita punya sesuatu yang besar itu. Tapi sebagaimana sahabatmu hari ini, aku mau bilang, you are not achievement, you are not your status, your followers, your saldo tabungan, or your body shape. Kamu sungguh sangat berharga. Bahkan tanpa semua itu, kamu tetaplah sangat berharga. Because kebahagiaan yang sejati itu lahir dari sebuah penerimaan, bukan dari pengejaran, ya. Kebahagiaan yang sejati itu lahir dari sebuah penerimaan, bukan dari pengejaran. Mungkin kamu takut kalau kamu berhenti mengejar, kamu akan stuck. But actually, berhenti bukan berarti kamu itu telah menyerah ataupun telah kalah. Berarti kamu sedang menyusun ulang, menghimpun tenaga, prioritas hidup kamu. It's called healing. Kamu ngumpulin tenaga dan strategi untuk melangkah jauh lebih matang. And final destination kita di dunia ini bukanlah puncak tertinggi, bukan, tapi titik terdalam di mana hati kita damai, bahkan saat semua hal yang kita inginkan belum menjadi kenyataan. Ya, hopefully kamu bisa juga sampai di titik itu, titik di mana kamu telah nyadar, gak apa-apa, aku belum punya segalanya. It's okay kalau aku belum mencapai segalanya. Yang penting aku punya diriku sendiri dan aku berdamai dengannya. Yang penting aku tidak kehilangan diriku sendiri dan aku memiliki diriku yang originally, bukan kepura-puraan. Dan untuk sampai di titik itu, kita perlu satu hal. Apa dia? Keberanian untuk jujur pada diri kita sendiri dan stay away from kebisingan luar yang memaksa kita menjadi versi orang lain, ya. Keberanian untuk apa? Untuk jujur kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Dan stay away, jaga jarak dari kegaduhan, kebisingan luar yang memaksa kita menjadi versi orang lain. Nih aku mau cerita sedikit ya tentang seorang sahabat. Aku pernah punya sahabat, sebut saja namanya Leni. Dia itu selalu terlihat sibuk, penuh dengan semangat orangnya, penuh dengan rencana-rencana yang matang. Setiap tahun dia punya goals baru, dia punya target-target baru, naik jabatan, pindah ke kota besar,
traveling ke luar negeri, beli dan tuker mobil yang baru, renovasi rumah. And honestly, dari luar hidupnya terlihat sangat sungguh sempurna. Tapi setiap kali kami ngobrol lebih dalam, dia selalu bilang, kok kayaknya masih ada yang kosong ya. Aku sendiri gak ngerti sih apa itu. Sampai akhirnya satu malam dia itu kelihatan sedih banget. Dia sendirian duduk di balkoni apartemennya yang mewah. Dan dia bilang, kok aku rasanya capek ya. Tapi aku gak tahu juga harus berhenti dari mana. Rasanya semua ini udah jadi bagian dari hidupku yang sudah terlalu lama. Tapi kok makin aku gak tahu siapa diriku sebenarnya, semakin aku mengejar sesuatu. And guess what? That exactly what happened when we chase everything except ourselves. Maybe kamu juga sedang ada di fase itu hari ini, di mana kamu terus bergerak karena takut kalau berhenti. Kamu akan dihadapkan dengan kekosongan yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan harian kamu. Tapi coba deh kamu renungin ini. Bukankah itu dangerous decision? Menutup rasa sakit dengan prestasi, menutup rasa sendiri dengan validasi orang lain, menutup luka dengan pencapaian-pencapaian. Because healing doesn't happen in noise. It needs space, it needs stillness. Aku tahu ini gak begitu mudah. Berhenti mengejar hal yang udah lama kita impikan itu butuh suatu keberanian, butuh suatu kekuatan. But guess what? Terkadang final decision paling bijak di dalam hidup bukanlah terus melangkah maju, tapi kita berani duduk diam dan bertanya, apa sih yang sebenarnya sedang aku kejar, dan siapa sih aku jika semua keinginan itu lenyap. Nah, anyway, kalau kamu tanya, terus apa aku harus menyerah? Apa aku menyerah aja sama semua keinginan ini? Jawabannya sih no, bukan. Jawabannya sih enggak juga. Kamu enggak boleh menyerah dengan semua keinginan itu. Keinginan itu sih enggak salah, ambisi itu pun enggak salah, enggak jahat juga. Tapi saat kamu menjadikannya sumber kebahagiaan utama, nah, saat kamu mulai kehilangan arah dan makna hidupmu sendiri demi sebuah pencapaian, nah itulah it's become unhealthy. Nah, itulah menjadi tidak sehat ya. So stay away from keinginan-keinginan yang membuat kamu lupa menikmati caranya hidup. So stay away from tekanan sosial yang membuat kamu merasa gak cukup. Kamu gak harus punya semua hal yang orang lain punya untuk merasa berharga. Karena nilaimu tidak pernah datang dari luar sana. Tidak, nilai kamu bukan ditentukan oleh apa yang kamu punya, tapi apa yang kamu sadari. Dan yang paling berharga dalam hidup ini adalah kesadaran untuk kembali ke dirimu yang paling jujur. Sometimes kita perlu loh kehilangan segalanya untuk menemukan sesuatu yang lebih penting. Diri kita yang utuh, apa adanya, dan tidak dibentuk oleh standar siapa-siapa. And finally, setiap dari kita punya jalan masing-masing. Somehow, mungkin luka, jatuh bangun, kecewa, bahkan keinginan-keinginan yang telah gagal, semua itu membentuk kesadaran yang lebih dalam, kesadaran yang lebih bijaksana. Maybe kamu belum sampai di fase itu sekarang. Mungkin kamu belum sampai di titik itu sekarang. Tapi jika kamu terus mau belajar, terus mau melihat hidup dari sisi yang lebih dalam, kamu akan tiba juga. Whenever the time is right. As long as kamu gak pernah nyerah untuk mengenali dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa ambisi-ambisi palsu, tanpa alasan yang dibuat-buat, without excuses, kamu akan menemukan damai itu. I want you to think wisely. Kalau keinginan membuat kamu gelisah, mungkin
bukan itu jalannya. Kalau pencapaian membuatmu merasa kecil, merasa tertekan, mungkin waktunya kamu untuk berhenti membandingkan. Kalau sibuk membuatmu lupa untuk bersyukur, maybe waktunya kamu untuk melambat, untuk slow down sesaat. So, bagaimana sih caranya keluar dari lingkaran penderitaan karena keinginan? Let me tell you this. Bukan dengan berhenti bermimpi, bukan. Tapi dengan berani memilih keinginan yang sehat. Keinginan yang tidak membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri. So, first step, langkah pertamanya, kamu sadari akar keinginanmu. Tanya deh pelan-pelan ke hati kamu sendiri, apa aku benar-benar menginginkan ini? Apakah aku benar-benar menginginkan ini? Atau mungkin ini cuma aku ingin diakui? Apa aku ingin ini karena sesuatu dengan jiwaku? Atau cuma aku takut dibilang gagal? And honestly, kita itu sering loh bingung ngebedain antara keinginan yang tulus dan keinginan yang ditanamkan. Dan disinilah pentingnya mengenal dirimu sendiri lebih dalam daripada mengenal apa yang dunia mau dari kamu. So the second stepnya, langkah keduanya, ubah deh definisi sukses. Final destination kamu bukan harus jadi yang paling kaya, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling sukses, yang paling ganteng menurut dunia, menurut dunianya kamu. Tapi menjadi versi terbaik dari dirimu yang damai, bersyukur, dan tetap utuh walau tidak punya semuanya. Because hidup itu bukan kompetisi sprint. Ini maraton panjang, maraton yang sangat panjang. Dan kamu harus kuat, bukan hanya secara fisik doang, tapi juga secara batin, secara mental. Bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling bisa menikmati proses dan perjalanan panjang ini. So the third stepnya, langkah ketiganya, belajar deh melepas. Belajar melepas tanpa merasa gagal. Sometimes, terkadang keputusan paling berani dalam hidup adalah bilang ke diri sendiri, aku berhenti mengejar ini karena aku sadar ini bukanlah untukku. That's not weakness. That's clarity. Itu bukanlah suatu yang kelemahan, bukan kelemahan ataupun bukan buktinya kamu menyerah. Itu final decision yang lahir dari sebuah kedewasaan yang bijak. Dan langkah keempatnya, hadir penuh di saat ini. Banyak penderitaan lahir karena kita hidup terlalu di masa depan, mengejar yang belum tentu datang. Padahal kebahagiaan yang paling tenang selalu ada di titik ini. Kapan? Saat ini. Sekarang, detik ini, saat kamu sadar bahwa kamu itu sudah cukup. I want you to think wisely. Daripada terus mengejar lebih dan lebih dan lebih lagi, kenapa tidak kamu belajar mencintai yang sudah ada? Kenapa tidak kamu bersyukur mencintai apa yang sudah kamu punya? Bukan berarti kamu gak boleh bercita-cita tinggi, tidak. Bukan berarti kamu gak boleh bermimpi tinggi, tapi jangan jadiin pencapaian sebagai syarat untuk mencintai dirimu. Kamu berhak loh merasa cukup even though semua belum sempurna. Because cukup itu bukan soal jumlahnya, bukan, tapi soal kesadaran. Cukup adalah ketika kamu melihat hidupmu dan bisa bilang, aku masih di sini, aku masih belajar, dan itu sudah luar biasa. And hopefully kamu bisa juga di titik ini, titik di mana kamu berhenti membenci dirimu sendiri hanya karena keinginanmu belum tercapai. So teman-teman, mungkin hari ini
kamu belum jadi apa-apa menurut dunia. Mungkin kamu belum menjadi siapa-siapa menurut kacamatanya kamu. Tapi kamu sudah jadi seseorang yang mau belajar. Kamu mau membuka telinga dan hati, kamu mau menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan that's not small, that's a powerful and final destination. Kita bukan soal pencapaiannya, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup dengan damai tanpa harus menjadi budak dari semua yang kita inginkan. Aku di sini gak lebih hebat dari kamu tentunya. Aku juga masih di fase sedang belajar. Tapi kalau hari ini aku bisa nemenin mengurai satu demi satu tekanan dalam hati kamu hari ini, then maybe perjalanan kita gak akan ada yang sia-sia. Dan terakhir, whenever kamu merasa terjebak lagi, as long as kamu ingat siapa dirimu without excuses, without comparing, dan tetap punya harapan, kamu akan baik-baik aja sayang. Kamu gak terlambat kok, kamu gak terlalu rusak. Kamu itu cuma manusia biasa, manusia yang sedang belajar pulang ke dalam diri kamu yang lebih damai. So, keinginan itu alami ya. Jika kamu memiliki keinginan-keinginan, nah itu wajar adanya, alami. Tapi bisa jadi itu sumber penderitaan juga. Ketika keinginan dijadikan syarat kebahagiaan, kita justru makin jauh dari rasa damai. Keinginan itu sering muncul dari luka dan rasa kurang. Banyak hal yang kita kejar bukan karena benar-benar kita inginkan, tapi karena ingin diakui dan kita takut tertinggal atau ingin membuktikan diri kita sendiri kepada orang lain. Hidup dalam pengejaran terus-menerus akan membuat kita lupa caranya menikmati hidup. Kita seringkali terjebak di dalam siklus dapat puas sebentar, ingin lebih lagi, ingin melelahkan secara mental dan emosional. Ya seperti itu, terus menerus seperti itu. Keinginan yang tidak disadari itu bisa jadi api yang membakar diri. Kita harus tahu kapan harus lanjut dan kapan mesti melepaskan. Terus mengejar hal yang salah bisa menjadi keputusan yang sangat berbahaya. Dangerous decision namanya. Nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh pencapaian. Kamu tetap sungguh sangat berharga, bahkan tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa title, tanpa pencapaian, ataupun tanpa validasi orang lain. Kamu tetaplah sangat berharga. Melepas itu bukan berarti kita menyerah ya. Melepaskan keinginan yang menyiksa itu adalah keputusan yang matang, keputusan yang bijak untuk menjaga kesehatan batin dan menjalani hidup yang lebih jujur kepada diri kita sendiri. Belajar hidup hadir di saat ini. Banyak penderitaan lahir karena terjadi hidup di masa depan, mengejar hal-hal yang belum tentu terjadi. Udah sibuk mikirin masa depan, padahal kita itu hidup di saat ini loh. Dan lupa bahwa saat ini pun layak untuk disyukuri. So, syukuri apa yang kamu punya saat ini. Jangan kamu sibuk memikirkan masa depan yang belum tentu datang, yang belum tentu menjadi kenyataan. Kebahagiaan itu datang dari rasa cukup. Nah, itu betul. Cukup itu bukan soal jumlahnya ya, tapi soal kesadaran dan penerimaan. Saat kamu bilang ini cukup tanpa syarat, kamu sedang hidup dengan healthy mindset. Kamu sedang hidup dengan mindset yang sehat. Jangan biarin standar dunia membuat kamu kehilangan jati diri kamu. Kamu itu punya jalanmu sendiri. Kamu gak terlambat. Kamu gak harus seperti siapapun. Kamu itu cukup apa adanya.
And tujuan akhir hidup bukan pencapaian, tapi kedamaian. Damai dengan diri sendiri adalah final destination yang sesungguhnya. Mungkin kamu belum punya semua yang kamu inginkan hari ini, tapi kalau kamu punya hati yang tenang, pikiran yang sadar, dan jiwa yang damai, that's already everything. So teman-teman, thank you ya. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Aku tahu gak semua orang sanggup loh duduk diam dan menatap luka sendiri selama ini. Tapi kamu melakukannya hari ini, dan itu luar biasa. Honestly, kamu gak perlu terburu-buru sembuh, gak harus kuat setiap waktu, gak harus sempurna hari ini. Karena yang penting adalah kamu mau terus belajar mengenali dirimu, belajar melepaskan apa yang menyakitimu, dan belajar mencintai hidupmu dengan cara yang lebih lembut. Maybe, mungkin dunia akan tetap berkata kamu belum cukup, tapi biar aku bilang ini ke kamu, dari hati ke hati, kamu itu sudah cukup. Kamu itu layak untuk dicintai, bahkan sebelum kamu mencapai apa-apa. So, whenever life takes you after this video, semoga hatimu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan pikiranmu lebih sadar. Hopefully, setelah ini kamu bisa melihat hidup bukan dari kekurangan kamu, tapi dari keberlimpahan yang selama ini mungkin lupa kamu sadari. Dan kalau besok kamu kembali merasa gelisah lagi, ingat kata ini baik-baik. Kamu gak harus mengejar semuanya. Kamu cukup pulang ke dirimu sendiri, dan di sanalah damai itu tinggal. I want you to think wisely. Kemanapun hidup membawa kamu, jangan biarin keinginan yang tak terkendali menjauhkanmu dari hidup yang penuh makna ini. So, stay gentle, stay grounded, stay real. Dan sebelum kita berpisah, izinin aku mengirimkan energi positif yang sederhana. Semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk melepaskan yang tidak perlu, kelapangan hati untuk menerima yang tidak bisa diubah lagi, dan kejernihan pikiran untuk memilih jalan yang membuatmu lebih damai, bukan lebih sibuk. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jika mungkin kita tidak kenal secara pribadi, mungkin aku tidak tahu siapa kamu, di mana tempat tinggalnya kamu, mungkin kita nggak kenal secara personal, but guess what? Aku itu peduli sama kamu semua. Aku doakan yang terbaik selalu untuk kalian semua. So teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan ingat ya, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Miracles happen when you finally choose peace over pressures. With all my heart, aku pamit ya. Aku pamit, dan salam hangat dari aku. Jangan lupa take care yourself, love yourself, and stay strong. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.